Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Mejun. Saya ingin mempresentasikan sebuah hasil wawancara terhadap tokoh atau pemuka masyarakat yang beraroma syirik. Wawancara kepada tokoh masyarakat dalam rangka mencari informasi tentang kebiasaan perilaku sebagian masyarakat yang masih beraroma syirik. Nama tokoh Bapak Muhammad Rusdi Alif, SH. Alamat tempat tinggal Perumahan Grand Resident, Kota Medan, Johor. Saya menghampiri Bapak tersebut dan memperkenalkan nama saya. Maksud dan tujuan saya menghampiri Bapak tersebut untuk ingin berkenan saya wawancarai suatu kegiatan keagamaan. Dan saya pun mengajak Bapak Muhammad Rusdi tersebut untuk bertemu di hari lusa. Dan Bapak Rusdi tersebut mengiyakan pertemuan kami di lusa depan. Dan setelah saya bertemu di hari pertama terhadap Bapak itu, kami bertemu di hari kedua. Saya menanyakan soal apa sarana dan prasarana yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan keagamaan, seperti kegiatan pengajian majelis Masjid Al-Ikhlas. Bapak tersebut menjawab, di Masjid Al-Ikhlas mengadakan majelis talim Al-Ikhlas seperti Kecamatan Sekarnan adalah kegiatan yang bergerak di bidang keagamaan. Pengajian atau majelis talim adalah menjadi suatu sarana dakwah dan taklim. Saya pun menanyakan apa masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa yang menyembuhkan adalah dokter, obat misalnya. Bapak tersebut menjawab, sebagai masyarakat ada yang beranggapan seperti itu. Namun kenyataan, saya lebih merasa bahwasannya hanya Allah yang dapat menyembuhkan segala apa yang saya rasakan pada saat itu. Saya pun tidak menjadi manusia yang syirik terhadap itu. Jikalau kita mempercayai semua kesembuhan berasal dari Allah. Saya pun menjawab, berarti kita semua tidak boleh mempercayai bahwa obatlah yang menyembuhkan kita di saat kita sakit. Berikutnya, ada lagi Pak, ingin saya tanyakan kepada Bapak. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak? Manusia yang ada, segala penyakit umat manusia yang ada pada, apakah dokter, tabib, atau obat yang diminum dapat menyembuhkan kita? Rasulullah bersabda, hal-hal yang paling aku khawatirkan melanda umatku ialah besar perut, banyak tidur, pemalas, dan lemah keyakinan. Kualitas pribadinya, baik kualitas keimanan maupun pemikiran, kualitas di zikir dan pikir. Oleh sang tabib, kesaksikan seorang dokter ahli bukanlah dokter dan obat-obatan yang menyembuhkan suatu penyakit. Ada zat maha kuasa dan maha penyembuh, dialah Allah SWT. Sesungguhnya segala yang ada pada diri manusia merupakan hal yang luar biasa. Begitupun kita tidak boleh terlalu mempercayai terhadap obat-obat atau dokter, karena memang tidak semua dokter
mempercayai karena obatlah yang dapat menyembuhkan kita di saat kita sakit. Saya pun bertanya lagi kepada Bapak yang masih berhubungan dalam syirik modern. Jika tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur. Bapak pun menjawab, jika Anda tidak olahraga tapi makan dengan sehat, bisa saja memiliki tubuh seperti atlet dan tetap sehat. Tapi ketika pola makan Anda buruk, apapun jenis olahraganya tidak akan membuat tubuh sehat. Ternyata kesehatan itu sungguhnya penting. Kita harus lebih kritis dalam memikirkan sebuah kesehatan. Pentingnya kita harus memikirkan diri kita. Ia pun menjawab, sekali itu, dengan kita sehat kita bisa menjalani semua aktivitas kita atau kewajiban kita dalam sehari-hari. Dan saya pun berterima kasih kepada Bapak memberikan masukan hidup sehat, informasi kepada saya. Saya pun memberikan pertanyaan lagi. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan atau kepiawaian, memanfaatkan bantuan orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah pun berfirman, sesungguhnya tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Di surat Al-Quran pun tertulis, namun di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Terpenting kita harus lebih kuatkan ibadah kita karena kita harus berdoa dan meminta petunjuk Allah. Saya pun bertanya, mungkinkah Pak kebanyakan orang mendapatkan sebuah jabatan yang bagus dan pintar melupakan Tuhannya? Bapak pun menjawab, mungkin sekali, karena Allah itu Maha Tahu. Tak ada seorang pun bisa mendapatkan itu semua kalau bukan karena Allah berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, kita sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Allah berkehendak, ya kita harus bersyukur. Saya pun menjawab, baik Pak, terima kasih. Banyak sekali ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bapak pun menjawab, gak apa-apa, biar kita sama-sama belajar. Saya pun menjawab, terima kasih Pak. Kalau dalam bentuk memanfaatkan bantuan orang lain Pak, seperti yang disebutkan bahwa jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan atau kepiawaiannya memanfaatkan bantuan orang lain, bahwa orang-orang harus meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Saya pun menjawab, soal syirik, obat atau tabib, olahraga, makan sehat, dan banyak sekali yang kita bahas, dan Bapak pun banyak memberikan informasi ilmu-ilmu kepada saya. Dan saya pun berterima kasih dan mengucapkan salam kepada Bapak tersebut. Saya pun kembali menanyakan mengenai panen melimpah karena camp profesionalnya mengolah tanah pertanian.
Saya pun memberikan salam kepada Bapak. Bapak tersebut memberikan salam kembali lagi kepada saya. Dan saya pun kembali lagi menanyakan soal pertanyaan. Bagaimana tanggapan Bapak pembahasan kita yang masih dalam lingkaran syirik modern? Dari yang saya ketahui, sedikit banyaknya panen melimpah karena kaum profesionalnya mengelola tanah pertanian. Anak-anaknya pintar karena gizi dan anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi kendaraan dan begitulah. Dan saya pun memberikan pertanyaan lagi. Anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Saya pun mengucapkan terima kasih. Dan saya pun mengucapkan kalimat kepada Bapak tersebut yang mengenai anak-anaknya pintar karena gizi yang diberikan. Bapak pun menjawab, ini adalah suatu yang sangat penting, bahwasannya setiap manusia apakah tahu dan apa sekarang, mari tanyakan pada diri masing-masing, apakah Anda sering melakukan itu? Menganggap segala sesuatu yang terjadi hanya terhenti sampai di semua sebab-sebab itu. Teruntuk sedikit banyaknya saja yang dilakukan, dan itu ada di luar dalam kesadaran. Ingin mencari lebih banyak lagi ilmu dan masukan-masukan daripada yang dipelajari sekarang. Lantas tidak ingat bahwa di jagat semesta ini sesungguhnya ada causa prima atau penyebab utama sebagai berikut: kekuatan yang maha dahsyat yang mampu mengatur dan melaksanakannya segalanya. Inilah yang disebut syirik modern. Kembali bertanya, ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Pertanyaan ini, ia bisa sampai ke tempat tujuan tepat waktu karena kepintarannya menyetir kendaraan. Jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir tidak akan sampai ke tujuan. Dan kita pun perlu menyadari bahwa apa yang kita sadari sekarang ini sebagaimana yang telah kita ketahui, Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang agar dapat melakukan segala hal kewajiban sebagai manusia. Dan saya pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rusdi Alif SH atas kemurahan hati untuk saya wawancarai kepada mengenai syirik modern. Sebelumnya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sudah untuk mau mendengarkan presentasi saya. Apabila kesalahan dalam berkata, dalam sikap, dan dalam menyampaikan materi ini. Dan berterima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih.